Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Saya Agus Hilman, Kepala SMA Negeri 1 Madirancang. Pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya insya Allah akan memaparkan tentang tugas dan fungsi selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan memberikan satu motivasi khusus bagi saya maupun bagi yang lain. Kepala sekolah adalah seorang pimpinan yang berfungsi dan bertugas sebagai, pertama adalah edukator, kemudian manajer, kemudian administrasi, supervisor, kemudian leader, dan yang terakhir adalah selaku motivator. Kemudian dari masing-masing tugas tersebut, di mana kepala sekolah memiliki fungsi sebagai selaku edukator, yaitu kepala sekolah sebagai edukator yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian kepala sekolah berfungsi selaku manajer. Dalam hal ini, pertama, kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan, kemudian mengorganisasi seluruh kegiatan, kemudian mengarahkan kegiatan, di mana kegiatan tersebut supaya bisa efektif dan efisien, senantiasa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama pembantu kepala sekolah, dalam hal ini para wakasek, baik itu wakasek kurikulum, wakasek humas, wakasek sapras, kemudian wakasek kesiswaan. Kemudian fungsi berikutnya adalah selaku administrator, di mana kepala sekolah memiliki tugas sebagai perencanaan, kemudian mengorganisasikan seluruh kegiatan, kemudian juga mengarahkan, kemudian juga mengkoordinasikan, kemudian juga menerapkan tentang kebijakan baik itu kurikulum maupun kesiswaan. Demikian juga kepala sekolah selaku supervisor, dalam hal ini sebagai proses belajar mengajar, di mana kepala sekolah senantiasa melakukan supervisi sejauh mana tugas dan kewajiban para guru yang telah melakukan proses kegiatan belajar mengajar, maka sewajarnya oleh kepala sekolah dilakukan supervisi agar tujuan dan arah yang akan dicapai itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian kepala sekolah juga selaku pemimpin atau leader, dalam hal ini dapat dipercaya, kemudian dapat jujur, kemudian juga memiliki komitmen, memiliki inovasi, berwawasan jauh ke depan, serta melakukan koordinasi ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut berbagai hal yang terjadi di lapangan. Maka selaku pimpinan atau leader sewajarnya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Kemudian berikutnya adalah sebagai inovator, melakukan langkah-langkah inovasi, melakukan langkah-langkah terobosan baru dalam rangka melaksanakan pembaharuan, terutama di bidang KBM, kemudian bantuan konseling ataupun BP, kemudian ekstrakurikuler, kemudian pengadaan sarana dan prasarana yang lain, agar para peserta didik yang ada di institusi tersebut bisa betah keberadaannya. Kemudian kepala sekolah juga berfungsi sebagai motivator, dalam hal ini yang melakukan pengarahan, yang memberikan bimbingan, memberikan semacam pencerahan, senantiasa memberikan dorongan, di mana peran kepala sekolah itu sama dengan guru, yaitu dengan moto tuturi handayani. Ketika berperan di depan, maka senantiasa memberikan suri tauladan, kemudian di tengah mengatur keseimbangan, dan ketika di belakang senantiasa memberikan dorongan agar senantiasa eksis dalam rangka bagaimana mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang ada, terutama para peserta didik, dalam hal ini siswa dan siswi, agar bisa belajar dengan baik dalam rangka mencapai prestasi serta cita-cita untuk meraih kesempatan yang strategis di masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya peserta didik ini outputnya bisa mengisi berbagai leading sektor pembangunan di masa-masa yang akan datang.
Oleh sebab itu peran kepala sekolah baik itu sebagai edukator, kemudian manajer, kemudian administrator, kemudian supervisor, kemudian leader, kemudian motivator, dan yang terakhir adalah inovator. Ini adalah salah satu sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, saling ada keterkaitan. Oleh sebab itu peran kepala sekolah sangat-sangat diharapkan dalam rangka memberikan dorongan serta motivasi serta melakukan langkah-langkah pembaharuan baik dalam proses KBM maupun pelayanan terhadap konseling. Barangkali itu yang bisa disampaikan tentang fungsi dan tugas selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, serta memberikan salah satu wawasan khusus bagi saya selaku kepala sekolah di SMA Madirancan. Dan syukur alhamdulillah sampai hari ini terjadi koordinasi, terjadi satu kebersamaan bahu-membahu dalam rangka mengantarkan anak didik kita ke proses KBM yang lebih berkualitas. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.